Lihat tuh, kok tebel banget loh. Disclaimer. Ini pukul 5.50 nih, Bro. Ini orang gimana sih naik motor di tengah gitu, jalannya pelan. Nah, biasanya tuh di sana tuh kelihatan pohon-pohonnya, bolo. Tuh awannya kok gitu? Kayak ada gumpalan awan di bagian tengah. Ini truk pasir nih, kayaknya. Soalnya ada bekas-bekas pasir bagaimana. B900 KYT. Waduh, serpian pasir. Jam segini udah pada beroperasi nih truk-truk. BA8841JU mod. Ini truk Sumatera anjir. Jalannya terlalu ke tengah si ibu-ibu tuh, aduh. Ini mobil-mobil pada kenceng-kenceng banget anjir. Oh, lihat no. Tuh. Itu dia nyalip berapa mobil tuh tadi tuh. Si anjing udah ngesen. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wih, kabutnya bolo. Balik lagi di Sindur Motovlog bersama gua Masno dan juga si Sentot. Oke. Ya, balik lagi di Sindur Motovlog. Selamat datang di Sindur Motovlog. Anjay. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, bolo. Sebenarnya gua nggak pengen ambil footage hari ini. Cuma ngelihat overall ngelihat kondisi kabutnya kayaknya menarik sih. Ini kalau teman-teman lihat ya mungkin yang ditangkap sama action cam sama apa yang gue lihat mungkin ada beberapa poin perbedaan ya. Tapi pada kenyataannya ini kabutnya cukup tebal, bolo. Gue nggak tahu kenapa, apakah karena masih ada hubungannya dengan cuaca kita yang akhir-akhir ini. Lihat tuh, kok tebel banget, bolo. Ini nggak setebel biasanya ya. Gue nggak tahu ini kenapa bisa setebel ini. Dan FYI dulu, disclaimer. Ini pukul 5.50 nih, bolo. 5.50. Biasanya kabut yang setebel ini pun kadang kalau jam 5 pas pun nggak setebel ini sih. Gue nggak tahu nih kenapa bisa setebel ini dan dingin banget asli. Padahal gue udah pakai body protector. Dan memang SOP gue ketika berkendara itu gue pakai body protector. Belibet anjir. Gue pakai body protector, terus gue tiban jaket. Abis itu gue kasih ini lagi, gue pasangin C-strap lagi supaya body protectornya nggak melendung. Tebel banget, bolo. Gue gak tahu apakah karena beberapa hari terakhir ini kan cuaca mendung terus menerus tanpa ada matahari yang begitu terik ya. Dan ini juga baru mendingan gue pilek. Seminggu yang lalu tuh hidung gue suara gue sumbang gitu ya, karena memang lagi pilek. Dan ini jam 5:50 cuacanya sedingin ini. Oh iya, mudah-mudahan gak telat ya. Tapi kayaknya sih insya Allah gak telat. Karena apa? Karena bocil-bocil SMP dan juga bocah-bocah SMA udah pada selesai ujian.
Ya walaupun nggak semua sekolah tapi sebagian besar lah ya udah selesai melakukan ujian. Dan kayaknya efek anak-anak yang udah pada selesai ujian kan pada libur ya, makanya lalu lintasnya nggak terlalu padat. Ini orang gimana sih naik motor tengah begitu, jalannya pelan. Nih kita coba preview di sini ya. Biasanya yang landscape-nya terlihat jelas tuh daerah sini nih. Coba kita lihat kabutnya. Oish. Kabutnya cukup tebal ini bolo. Oh ya, gue inget kemarin itu matahari terbenamnya juga bagus banget sih sunsetnya. Cuman gue nggak abadikan gitu ya. Dan ini adalah kesyahduan. Nah biasanya tuh di sana tuh kelihatan pohon-pohonnya bolo. No lihat no, di situ tuh biasanya kelihatan pohon-pohonnya. Itu awannya kok gitu ya? Kayak ada gumpalan awan di bagian tengah. Dan apa karena ini gue ngelihat kayak ada kabutnya bolo ngelintas di depan. Serius dah, apa karena ini dataran tinggi ya? Tapi sih kayaknya iya. Nih bukannya kita lawan arah, tapi ini untuk menangani mitigasi. Kalau di depan tuh ada truk tuh, biasanya mereka ketenggak di sini nih, sempit. Ya beginilah lika-liku dan suka duka daerah yang masih masif gitu ya, perbaikan jalannya. Bukannya melanggar lalu lintas, tapi memang waktu itu gue pernah kejebak antrian truk yang ketenggak di bagian bawah karena volume kendaraannya terlalu besar, tapi kondisi jalannya yang cukup sempit gitu, jadi agak cukup lama gitu. Makanya kita orang-orang yang biasa lewat sini podo ambil kanan. Wah, ini ngeri juga sih nih orang-orang bawa motor anjir. Aduh ya Allah, maaf. Dia podo bawa motor yang dari arah sekolahan itu, kalau mau masuk ke jalan besar matanya cuma lihat ke kanan sama ke depan doang, kagak lihat ke kiri anjir. Bahaya banget sih kalau secara personal kita bawa motor kayak begitu anjir. Wih, mataharinya ngumpet bolo. Cuaca hari ini cukup syahdu sih. Gue juga bingung sih bikin judul apa nih nantinya, tapi semoga aja video yang gue buat kali ini bermanfaat dan kesyahduan ini ya minimal jadi dokumentasi gue bahwasanya daerah ini tuh pernah sesyahdu ini anjir. Daerah ini tuh pernah sesyahdu ini. Kita bumper musik dulu ya. Kalau lagi jalan-jalan kayak gitu ditambah nuansa-nuansa musik gitu, kayaknya makin syahdu aja sih. Apalagi gue lihat video ini di beberapa tahun yang akan datang, pasti kangen banget sih sama momen-momen yang biasa gue lalui kayak gini. Dan ini POV yang lebih syahdu lagi. Kita bumper lagi musiknya anjir.
Ini sebenarnya kalau kita lihat matahari itu udah mau mulai muncul ya. Karena kita lihat tuh posisinya udah ada di 20 derajat dari posisi gue yang berdiri sekarang. Dari posisi gue berdiri sekarang 20 derajat ya, kalau nggak salah. Kurang lebihnya lah ya, 20 sampai 25 derajat. Dan indikasinya kalau memang nggak ketutup awan, mataharinya tuh udah sangat terik ya. Tapi ya memang kita nggak bisa pastikan pastikan alam juga punya caranya tersendiri untuk menunjukkan keindahannya ya bolo. Dan sebenarnya bukan gua yang kepagian, tapi memang alamnya lagi seindah ini gitu. Dan tolak ukurnya gampang, lalu lintas ini udah cukup padat. Tandanya gua udah kesiangan ini. Jam 6 kurang 10 gua baru jalan bolo. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan nggak telat. Dan gue yakin sih nggak akan telat. Ini video kita roll terus. Gue nggak tahu berapa menit nantinya. Mudah-mudahan memorinya nggak. Sekarang kalau nyalip kendaraan besar tuh harus pede ya. Walaupun kadang gue suka insecure dan kurang pede ketika motor ini belum ganti oli. Rasanya tuh pas dibetet gasnya tuh agak berat gimana gitu. Orang kagak ngesen. Kalau nyalip kendaraan besar kayak gitu tuh harus percaya diri bolo. Supaya apa? Supaya nggak gemeteran di tengahnya. Ketika udah sampai tengah gemeteran gitu kan. Ya kalian yang pernah bawa motor tapi baru pertama kali ada di lalu lintas yang padat berbarengan dengan kendaraan-kendaraan besar, pasti akan mengalami hal tersebut. Puskesmas Gunung Sindur bolo. Waktu itu sempat ada pohon tumbang di situ bolo. Pohon pule kalau nggak salah. Ini truk apa sih? Truk pasir anjir. Ini truk pasir nih kayaknya. Soalnya ada bekas-bekas pasir. Loh emang. B900 KYT. Serpian pasir. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Suwe. Jam segini udah pada beroperasi nih truk-truk. Tuh kan ada lagi di depan. Sebenarnya sih ini bukan waktu mereka operasi ya, tapi kayaknya sih menurut gue ya, ini mereka kan dari daerah lain. Kayaknya ini baru timing sampai sininya tuh ngepasin banget jam segini gitu ya. Dan kalau gue pribadi sih kayaknya mereka juga, gue nggak tahu ya, apa karena lalu lintasnya cukup padat jadi jamnya itu molor gitu. Gue juga nggak tahu. Tapi setiap gue lewat sini jam-jam segini tuh baru nyampe anjir. Gue nggak tahu mereka tuh jalannya jam berapa. Bisa nyalip dah, lewat anjir. BA 8841 JU. Ini truk Sumatera anjir. BA tadi truk Jakarta, ini Bogor men. Ini kayaknya nih truk-truk X tambang nih yang udah dibuang dari Sumatera buat beroperasi di Jawa tuh kayak gitu. Jalan terlalu ke tengah sih ibu-ibu tuh, aduh.
klakson gue kenceng banget ya. Gue kadang suka merasa bersalah anjir kalau yang diklakson ibu-ibu. Tapi kalau itu ibu-ibu kagak diklakson kagak bakal minggir, suwe. Jalannya di tengah jalan. Udah gitu pelan. Ngeri sih sebenarnya, bahaya. Gue lebih prefer atau menyarankan lah ya. Gue lebih menyarankan ibu-ibu itu kalau jalan pelan mending di pinggir gitu. Masalahnya kalau di jalan ini apalagi waktu-waktu jam-jam sibuk kayak di pagi hari kayak gini, pasti kan orang bawa motornya cukup kenceng ya. Walaupun masih dalam perhitungan kalau gue pribadi bawa motor, jadi kencengnya juga kenceng pakai aturan gitu. Dan biasanya gue kenapa ngelakson sebelum nyalip itu kayak semacam reminder anjir, biar dia tuh tahu gue mau nyalip, dia jangan goyang ke kanan gitu. Intinya sih ke sana. Bukan gue kurang kerjaan, mau nyalip aja, nggak usah ngelakson berisik tai gitu lagi. Padahal gue cuma berikan kayak semacam reminder biar ketika gue nyalip dia jangan langsung goyang ke kanan itu motornya gitu. Intinya sih ke sana. Hari ini cukup syahdu cuaca. Ini kita udah masuk ke daerah pinggiran Tangsel ya. Ini gue lagi di Pengasinan, masih Bogor tapi bentar lagi ke Tangsel. Aduh ya Allah, bersin. Saking dinginnya anjir, mic-nya sampai goyang. Dan memang sesahdu inilah ketika daerah Bogor itu diselimuti kabut. Allah ya Robi, gajlukan supaya gajlukan kalau nggak ada markanya atau kayak garis-garisnya gitu ditandain gitu, kadang suka nggak kelihatan anjir dari jauh. Apalagi kalau gajlukannya itu dibikinnya kayak semacam pakai campuran bekas-bekas pengaspalan jalan gitu ya. Di sini juga rawan nih, yang dari arah dalam sana tuh Cibarengkok kencang-kencang banget anjir. Padahal itu pertigaan suwe. Ya emang posisinya lagi lurus sih ya, kalau dari arah mereka tuh lurus, tapi seenggaknya minimal kurangi kecepatan anjir. Nah ini update terbaru nih daerah sini nih. Ini kalau rumput-rumputnya disingkap, orang-orang yang pada buang sampah tuh sampah-sampahnya pada kelihatan tuh. Oh iya, ketika gue memutuskan untuk hidup di daerah pinggiran kota gitu ya, gue mau sebut secara gamblang ini di pedesaan anjir. Kayaknya jauh banget rumah gue, kerja di kota, rumah di desa. Ya suasana-suasana ini pasti bakalan kalian temukan gitu ya. Dan alasan utamanya tuh ya sebenarnya gue beli rumah di daerah pedesaan itu ya untuk mengobati pikiran gue yang udah suntuk anjir. Setelah ngerjain kerjaan pasti kan pikiran tuh pasti kadang suka kusut gitu ya. Walaupun gak kusut-kusut amat sih, kadang gue juga terlalu berlebihan sih anjir. Dan kalau gue nemuin suasana-suasana pedesaan kayak gini, kayaknya balik lagi gitu, kayak semacam nge-recharge gak sih? Kalian pernah gak ngalamin? Kayaknya sih sering ya, kita butuh hal-hal yang kayak gitu. Dan keputusan itu memang gue ambil berdasarkan emang gue butuhnya tuh rumah di daerah pedesaan, bukan karena gue terlalu anti punya rumah di daerah kota. Tapi gue butuh daerah-daerah yang bisa kayak semacam nge-recharge diri gue sendiri gitu. Ini gue kalau lewat sini suka bingung nih, ini dua arahnya dari mana sih? Dari sana apa dari sini? Ini mobil-mobil pada kenceng-kenceng banget anjir. Oh lihat no. Tuh. Ini kali berapa mobil tadi itu? Setahu gue sih sebelum mobil Livina putih itu tadi ada Sigra hitam.
Dia salib sigra sekalian Ford Ranger nih. Bobat sih mobil suwe Ford Ranger. Kita lewat sini aja ya bolo. Gua nggak tahu ya, waktu gua lihat di Google Map tuh yang di daerah sebelah kanan tadi tuh namanya Cibarengkok juga. Apa memang seluas itu desa Cibarengkok? Kayak di film Aceh anjir, namanya Cibarengkok. Nanti kumpulan warganya apakah sebagian besar wanitanya itu kerja di luar negeri? Nggak tahu dah. Tahu nggak lu film Aceh Dunia Terbalik yang pemerannya Agus Kuncoro? Itu film bener-bener mengajarkan filosofi hidup bener-bener gitu ya, dan memberitahu anjing udah ngesen malah disalib. Kita lewat Serpong Paradis 1 bolo. Widih, udah dipasangin ini aja nih, kayak semacam hiasan Southscape. Kayaknya yang paling padat ini ya, Southscape Rasa Mala. Mungkin hunian yang harganya masih terjangkau yang di klaster Rasa Mala kali ya, karena kalau di klaster-klaster yang lain itu tuh sepi-sepi banget anjir. Pilihan ruko 2 lantai dan 3 lantai. Ini kalau pagi suasananya memang syahdu ini. Aduh, itu yang kalian tunggu bolo. Mata gua doang yang lihat apa? Astagfirullah, pagi-pagi udah dosa baik gua. Sebenarnya bukan dosa sih, baru kali pertama ya, rezeki anjir. Ini kayaknya orang-orang di daerah sini tuh gua nggak tahu kerjanya jam berapa. Jam segini juga masih pada olahraga anjir. Ya mungkin kerjanya di dekat-dekat sini ya, di BSD. Kemudian dia jam kerjanya itu ya kayak jam 9 atau jam 8. Jam-jam kayak jam gua berangkat kayak gini ya masih ada kesempatan untuk olahraga kan. Sah-sah aja sih anjir. Tuh banyak yang olahraga anjir. Ini weekday ya, hari Rabu. Oh ya, di sini juga ada kolam renangnya ya. Kayak semacam clubhouse ya, clubhouse. Kalau di sini bisa umum masuk, tapi berbayar gitu. Cuman kok nggak tahu juga di Natura tuh ada. Cuma bisa untuk umum atau enggak gua nggak tahu dan belum pernah coba sih. Di Natura Serpong tuh ada juga clubhouse-nya. Cuma nggak tahu bisa digunakan oleh umum atau enggak. Jadi kita belok kanan ya bolong, ambil arah Pamulang. Ini kalau ke kiri Victor. Jadi jalan ini prefer kalian coba, apalagi kalau kalian nggak pengen gitu ketemu truk-truk gede di daerah jalan lingkar luar. Ini mungkin bisa jadi opsi kalau tujuan kalian itu ke arah Pasar Perumpung. Dan gue biasanya lebih prefer jalan itu sih, karena gue masih bisa menikmati setiap kilometernya anjay. Jadi bawa motornya tuh nggak usah ngebut-ngebut banget, nyantai lah. Karena gue biasa bawa motor paling kenceng ya 60 km per jam. Itu udah paling kenceng anjir. Ya mungkin cukup sekian video yang bisa gua buat kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tinggalkan komentar-komentar yang membangun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.